Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Ahmad di channel Gurumed. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal untuk persiapan ujian tulis berbasis komputer seleksi bersama masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, di sini secara berseri kita akan membahas materi matematika yang kita mulai dengan topik yang pertama yaitu matriks. Di sini di topik matriks saya juga sudah menyiapkan 10 butir soal, 10 soal dengan berbagai variasi tipenya. Nah, tentunya diharapkan dengan mengenali tipe-tipe soal matriks ini memudahkan nanti teman-teman mengikuti UTBK. Oke, langsung saja kita lihat ya bagaimana soal-soal matriks yang sudah disiapkan dan kita bahas bersama. Soal yang pertama, diketahui matriks B sama dengan 1 negatif 4, 5 negatif 2, dan berlaku persamaan A kuadrat tambah B sama dengan 3 negatif 2, 4 negatif 1. Yang dicari adalah determinan dari matriks A berpangkat 4. Nah, untuk menyelesaikan soal ini ada beberapa konsep dasar yang harus kita ingat ya. Pertama, terkait dengan determinan. Kalau kita punya, saya tulis di sini ya. Kalau kita punya matriks A misalnya, dengan komponen A, B, C, D, maka determinan matriks A, determinan dari matriks A, bisa kita tulis det A atau menggunakan tanda mutlak seperti ini. Ini bacanya determinan juga. Itu adalah perkalian dari komponen utamanya untuk matriks 2 kali 2 ya. A kali D dikurangi B kali C. Ini perkalian A kali D dikurangi B kali C. Itulah determinan dari matriks A yang ordonya 2 kali 2. Nah, sekarang kalau matriksnya berpangkat 4 seperti ini, maka kita bisa gunakan konsep ini ya. Determinan dari matriks A berpangkat N itu sama halnya kalau kita cari determinan dari matriks A lebih dahulu lalu kita pangkatkan dengan N. Nah, ini dua konsep yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Nah, di sini diketahui ada matriks B dan ada matriks A kuadrat tambah B. Ini ya. Kalau kita mulai dari sini, A kuadrat tambah B. Ini bisa kita cari A pangkat 2 ya. A pangkat 2 sama dengan B-nya kita bawa ke kanan nih. Berarti dikurang ya. Berarti sama halnya A pangkat 2 sama dengan matriks 3 negatif 2, 4 negatif 1 dikurangi matriks B. Kurang B ke sini ya. Kita pindahkan ke sini. Kurang B sini. Nah, berarti B-nya ini kita ganti dengan 1 negatif 4, 5 negatif 2. Nah, ini kita peroleh matriks A pangkat 2. Matriks A pangkat 2 sama dengan ini kita kurangkan yang bersesuaian 3 kurang 1 berarti 2. Negatif 2 dikurangi negatif 4, negatif 2 tambah 4 berarti 2. 4 dikurang 5 negatif 1 dan negatif 1 kurang negatif 2 berarti tambah 2 jadinya 1. Matriks ini komponennya 2, 2, min 1, negatif 1, 1. Nah, sekarang kita bisa mencari determinan dari matriks A kuadrat. Determinan dari A kuadrat sama dengan perkalian dari diagonal utamanya ya. 2 kali 1 dikurangi 2 kali negatif 1. Ini 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, sekarang di soal ini yang ditanya adalah determinan A pangkat 4, determinan dari matriks A berpangkat 4, ini bisa kita ubah menjadi determinan A pangkat 2, karena di sini sudah ada pangkat 2 ya, berpangkat 2. Ini juga pangkat 4 ya, ingat sifat eksponen. Nah, di sini A pangkat 2 nilainya adalah 4, berarti 4 berpangkat 2 sama dengan 16. Berarti jawaban soal ini adalah delta ya, 16. Oke. Selanjutnya kita berpindah ke soal yang kedua. Soal nomor 2, diketahui matriks A ordonya 2 kali 2 dan matriks B negatif 3, 5, negatif 1, 2 dan C 4, 5, 2, 3. Jika matriks A memenuhi B kali A sama dengan C. Ini ya, persamaan matriks B kali matriks A sama dengan matriks C, maka determinan dari matriks 2 dikali A inverse. Nah, ini juga masih determinan, cuma variasi soalnya berbeda. Nah, untuk menyelesaikan soal ini ada beberapa hal yang perlu kita ingat ya. Kita tulis di sini konsep dasar yang kita pakai untuk soal ini. Yang pertama terkait dengan perkalian matriks. Jadi kalau misalnya kita punya matriks ya, P dikali Q
Q sama dengan R. Ada 3 matriks dikali P kali Q sama dengan R. Maka ini bisa juga berlaku ketika P kali Q sama dengan R. Ya, jika P kali Q sama dengan R, maka determinan dari matriks P dikali determinan dari matriks Q itu juga sama dengan determinan matriks R. Ini yang pertama dari perkalian matriks. Konsep yang kedua, kalau misalnya kita punya matriks P ya, determinan dari matriks P, maka untuk inverse-nya P inverse, determinan dari P inverse itu sama dengan 1 dibagi determinan dari matriks P. Nah, ini konsep yang kedua. Kemudian yang ketiga, di sini misalnya ada matriks A, ordonya N kali N. Ya. Kalau kita ingin mencari determinan dari matriks A ini dikali dengan sebuah konstanta misalnya ya, K dikali A. Determinannya, maka untuk menghitung determinannya itu sama dengan kita menghitung determinan matriks A saja ya, dikalikan dengan K berpangkat N. K berpangkat N dikali determinan matriks A. Nah, N-nya dari mana? Itu dari ordonya ya, N kali N. Oke, ini 3 konsep yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Nah, sekarang kita kembali ke soalnya. Di sini diketahui persamaan matriks B dikali matriks A sama dengan C. Nah, kita bisa gunakan konsep yang pertama tadi. B kali A sama dengan C, itu berarti determinan matriks B dikali determinan matriks A juga sama dengan determinan matriks C. Sekarang kita bisa dapatkan determinan matriks A. Tinggal kita ganti nilai determinan B dan nilai determinan dari C. Nah, dari sini ya. Kalau dari sini kita bisa dapat determinan dari matriks B itu sama dengan perkalian dengan utamanya ya. Negatif 3 kali 2 dikurangi 5 kali negatif 1. Nah, ini kita dapatkan negatif 6 tambah 5 berarti negatif 1. Itu determinan B. Untuk C juga bisa kita hitung langsung di sini. Determinan dari C sama dengan perkalian diagonal utamanya 4 kali 3 dikurangi 5 kali 2. Ini 12 ya. Kurang 10 berarti 2. Nah, tinggal kita ganti. Berarti determinan B negatif 1 dikali determinan matriks A sama dengan determinan matriks C yaitu 2. Berarti dari sini kita peroleh determinan matriks A sama dengan 2 dibagi negatif 1 ya, negatif 2. Nah, setelah kita mendapatkan determinan dari A sama dengan negatif 2, kita sudah bisa menghitung ini. Ya, determinan dari sini. Ini. Nah, determinan dari matriks 2 kali A inverse itu sama dengan, nah untuk konstanta realnya 2, kita gunakan konsep yang di bawah ini ya. K berpangkat N, N itu ordonya. Nah, di sini ordonya 2 kali 2. Berarti bisa ditulis 2 berpangkat 2 dikali determinan dari A inverse. Nah, ini sama dengan 4. Nah, untuk A inverse kita gunakan yang ini ya. Untuk determinan dari A inverse itu sama dengan 1 dibagi determinan A. Berarti 4 dikali 1 dibagi determinan A negatif 2. Nah, hasilnya adalah 4 bagi min 2 sama dengan negatif 2. Jadi jawabannya adalah alfa. Selanjutnya soal nomor 3. Jika ada matriks A, diketahui komponennya, ordonya 3 kali 3. Nilai dari matriks A berpangkat 2022 adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, kita perlu membuat perkalian dari matriks A ini ya, sampai beberapa kali. Misalnya kita buat matriks A pangkat 2, matriks A pangkat 3, dan beberapa ya matriks lainnya yang memungkinkan. Nanti kita akan melihat bagaimana pola yang terbentuk. Ya, mungkin saja yang akan terbentuk dari pangkat 2, mungkin dari pangkat 3, atau dan seterusnya. Nah, sekarang kita buat dulu ya matriks A berpangkat 2. Jadi kita tidak bisa langsung menghitung ini, pangkat 2022. Kita buat dulu dari A pangkat 2 misalnya. Kalau kita buat matriks A berpangkat 2, itu kan sama dengan matriks A dikali matriks A. Nah, ini negatif 1, 2, 3, 0, 1, 0, kemudian 0, 0, 1 ya. Kita kalikan dengan matriks A. Negatif 1, 2, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ya, ingat perkalian pada matriks itu adalah perkalian baris dikali kolom ya.
Kalau kita buat seperti ini, misalnya baris pertama, ini dulu kita kalikan dengan kolom pertama, yang ini ya. Ini kolom pertama. Ya, oke. Sama dengan, kita lihat, ini kalau kita kalikan negatif 1 kali negatif 1, 1 ya. Ditambah 2 kali 0, ini 0, 3 kali 0, 0, berarti 1 hasilnya. Kemudian, baris pertama dikali kolom yang kedua. Negatif 1 dikali 2, negatif 2. 2 dikali 1, 2. Negatif 2 tambah 2 jadi 0. 3 dikali 0, 0. Jadi semua jumlahnya adalah 0. Kemudian dengan kolom ketiga, negatif 1 kali 3, negatif 3. 2 dikali 0, negatif 3 tambah 0 jadinya negatif 3. 3 dikali 1, 3. Negatif 3 tambah 3 jadinya 0 juga. Nah, ini sudah mulai kelihatan pola nih ya. Baris kedua dikali kolom pertama. 0 dikali negatif 1, 0. 1 dikali 0, 0 juga. 0 dikali 0, 0. Berarti semua jumlahnya 0. Baris kedua, kolom kedua. 0 dikali 2, 0. 1 dikali 1, 1. 0 dikali 0, 0. Jadi jumlahnya 1. Kemudian baris kedua, kolom ketiga, 0 dikali 3, 0. 1 dikali 0 juga 0. 0 dikali 1 juga 0. Sini juga 0 berarti jumlahnya. Kemudian baris ketiga, kolom 1, 0 kali negatif 1, 0. Ini juga 0. 1 kali 0, 0. Jumlah juga 0 di sini. Yes. Kemudian baris ketiga, kolom pertama, 0 kali negatif 1, 0. 0 kali 0 juga 0. 1 dikali 0 juga 0. Di sini berarti 0 jumlahnya. Baris ketiga, kolom kedua, 0 kali 2, 0. 0 kali 1 juga 0. 1 kali 0 juga 0. Di sini juga 0 jumlahnya. Dan yang terakhir, baris ketiga, kolom ketiga, 0 dikali 3, 0. 0 dikali 0 juga 0. 1 dikali 1, 1. Berarti di sini 1. Nah, ternyata kita dapatkan matriks A pangkat 2 itu tidak lain adalah matriks identitas ya. Yang biasa kita simbol dengan huruf I kapital. Matriks identitas ordo 3. Matriks identitas sebagaimana kita ketahui dia seperti bilangan 1 ya. Bilangan 1 pada perkalian. Fungsi dari bilangan 1 pada perkalian. Apapun yang dikalikan dengan matriks identitas, hasilnya adalah matriks itu juga ya. Tidak mengubah. Nah, sekarang kalau gitu, karena kita ketahui A pangkat 2 adalah identitas, berarti kita sudah bisa menyimpulkan matriks A berpangkat 22 ya. Matriks A berpangkat 2022 itu bisa kita ubah menjadi matriks A pangkat 2 berpangkat 1011 ya. 1011. Nah, sementara matriks A pangkat 2 tadi adalah matriks identitas. Jadi I berpangkat 1011. Matriks identitas dikali dengan dirinya sendiri sebanyak 1011 kali, itu sama saja dengan identitas. Berarti jawabannya adalah matriks identitas 100, 010, 001. Identitas ordo 3 kali 3. Jawabannya ada di E sini. Oke, selanjutnya soal yang keempat. Diketahui L adalah garis yang dinyatakan oleh determinan A sama dengan 0, di mana matriks A-nya adalah 112, XY1, 213. Persamaan garis yang sejajar dengan L, dan melalui titik 3,4. Pertama tentu kita akan mencari determinan dari matriks A. Nah, untuk soal-soal seperti ini, ya, soal seperti ini bisa kita akali sebenarnya ya, dengan cara memasukkan nilai 3,4 ke sini. Kita cari mana yang pas hasilnya sama dengan 0. Tapi masalahnya kalau lebih dari 1, ya berarti kita harus memutuskan mencari persamaan garis L. Contoh misalnya 3,4, kalau kita substitusi ke sini kan 3 tambah 4, 7, 7 kurang 7, 0. Berarti jawabannya mungkin ini ya. Kalau ini 3 kurang 4, negatif 1 tambah 7, bukan 0. Berarti salah ya. 3 kurang 4, negatif 1 tambah 1 juga 0. Mungkin. Kemudian ini 3 tambah 4, 3 tambah 4, 7 kurang 1, 6. Berarti tidak mungkin ini. Kalau yang ini 3 tambah 4, 7 tambah 1, 8. Ini juga tidak mungkin. Berarti kemungkinannya kalau bukan A, C. Nah, untuk memutuskan antara A dan C, kita tentu harus mencari determinan dari matriks A. Sehingga kita dapatkan persamaan dari garis L. Determinan dari matriks A, kita cari ya. Matriks ordo 3 kali 3, kita bisa cari determinannya dengan metode Sarus. Metode Sarus. Kita tulis semua komponennya dulu. Ya.
1, 1, 2, kemudian X, Y, 1, 2, ini X, 1, 3. Lalu kita tambahkan 2 kolom ya, kolom pertama dan kolom kedua kita tulis ulang. Ini teknik garis arus, X1, X2, 1, Y1. Nah, kemudian kita lakukan perkalian diagonal untuk mendapatkan determinannya. Ini sama dengan, kita kali diagonal utama dulu ya, ini ke bawah, kita kali. Ke sini lagi, ini juga. Dan ini semua kita jumlahkan hasilnya ya, kita jumlahkan hasilnya. 1 dikali Y dikali 3, berarti 3Y. Kemudian ditambah 1 dikali 1 dikali 2, berarti 2. Ditambah 2 dikali X, 2X dikali 1 berarti 2X. Nah, kemudian berikutnya kita kali berlawanan arah lagi ya. Ini, diagonal yang lainnya. Ke atas, ini semua dikurang. Dikurang, ini juga nanti dikurang, ini juga dikali, kemudian ini juga dikurang. Nah, berarti sini mulai dikurang. Kurang ya. 2 kali Y, 2Y kali 2, 4Y. Terus 1 dikali 1 kali 1 berarti kurang 1. Kemudian 3 dikali X kali 1 jadi kurang 3X. Nah, hasil akhirnya yang kita dapatkan di sini persamaannya adalah 3Y. Nah, ini kan tadi determinannya sama dengan 0 ya. Determinannya sama dengan 0. Kita ganti 0. 3Y kurang 4Y. Jadinya negatif Y. 2X kurang 3X negatif X. 2 kurang 1 jadinya tambah 1. Atau kalau kita ubah supaya jadi positif semua depannya ya. Kita urut seperti ini. XY. X dikali 1 tambah Y kurang 1 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan garis L. Nah, selanjutnya untuk menentukan garis yang sejajar dengan L sesuai dengan pertanyaan soal ini melalui 3,4, kita misalnya bikin namanya garis G sejajar L, kita tinggal buat garis yang memiliki gradien yang sama dengan L. Karena kalau sejajar berarti gradiennya sama. Nah, mencari gradien sama cukup melihat ini saja, X dan Y. Harus sama persis. Berarti X tambah Y. Ya, kalau kita lihat ke sini tadi, yang mungkin antara A dan C, berarti yang pas adalah jawabannya A ya. Atau, kalau kita mau cek, tinggal kita masukkan titik 3,4. 3,4, kita substitusi ke sini, berarti 3 tambah 4, 3 tambah 4 sama dengan 7. Ya. Berarti jawabannya X tambah Y sama dengan 7, atau X tambah Y kurang 7 sama dengan 0. Jawabannya ada di A. Oke. Selanjutnya soal yang kelima. Diketahui matriks A 1, 2, 2, 1 dan matriks B negatif 1, 2, 1, 1. Jika A tambah T kali B, T ini adalah konstan tahlil ya, merupakan matriks singular. Nah, nilai dari T kuadrat tambah 3T ditambah 2. Kita ingat matriks singular ya. Istilah dari matriks singular itu matriks yang determinannya sama dengan 0 ya, yang tidak punya inverse. Matriks singular adalah matriks yang determinannya 0. Nah, kalau gitu kita buat dulu nih. A tambah TB. Jadi, A tambah T kali B sama dengan matriks A 1, 2, 2, 1 ditambah T dikali matriks negatif 1, 2, 1, 1. Ini sama dengan 1, 2, 2, 1 ditambah, ini T dikali masuk ya. Berarti negatif T, 2T, di sini T, di sini juga T. Lalu kita jumlahkan. Kita dapatkan 1 dikurangi T, 2 tambah 2T, yang sini 2 tambah T, dan yang sini 1 tambah T. Nah, singular artinya determinannya sama dengan 0 ya. Berarti determinan dari A tambah TB itu sama dengan 0. Karena dia singular kan? Singular ya. Nah, berarti kita cari aja determinannya. Ini dikali ya, diagonal utamanya kita kalikan untuk mendapatkan determinan sama dengan 0. 1 kurang T dikali 1 tambah T dikurangi, ini dikali juga 2 tambah 2T dikali 2 tambah T. Ini sama dengan 0. Nah, ini kalau kita cari
Kita kali saja ini ya, bentuk kuadrat. Selisih 2 kuadrat berarti 1 kali 1, 1 dikurang T kuadrat ya. Kalau yang ini dikurangi 2 kali 2, 4 berarti 2 kali 2T kurang 2T, 2T kali 2 dikurangi 4T, 2T kali T, 2T kuadrat kurang 2T kuadrat sama dengan 0. Nanti jadinya persamaan kuadrat dalam T. Min T kuadrat kurang 3T kuadrat negatif 3T kuadrat, negatif 2 kurang 4 kurang 6T, 1 kurang 4 dikurangi 3 sama dengan 0. Ini kita bisa bagi dengan negatif 3. Ini saya lanjutkan ke sini ya. Kita bagi dulu ke sini. Kita lanjut ke sini. Nah, berarti kalau kita bagi negatif 3, hasilnya adalah T kuadrat ditambah 2T ya. Ini bagi 3, ini bagi 3, negatif 3 juga berarti tambah 1 sama dengan 0. Kita peroleh T tambah 1 kuadrat ya, sama dengan 0. Berarti T-nya sama dengan negatif 1. Nah, T-nya negatif 1, kita tinggal substitusi ke sini ya, yang kita cari. T kuadrat tambah 3T tambah 2 sama dengan, masukkan aja 1 ya. Berarti min 1 kuadrat tambah 3 kali min 1 tambah 2. 1 kurang 3 plus 2, hasilnya adalah 0. Berarti jawabannya adalah alfa 0. Oke, itu jawaban untuk soal yang kelima. Selanjutnya kita pindah ke soal yang keenam. Di soal nomor 6 ini diberikan 4 matriks ABCD, ukurannya 2 kali 2, semua ordonya sama. Diketahui A ditambah C kali B transpos itu sama dengan C kali D. Ini persamaan pertama yang diketahui. Jika A mempunyai inverse, jadi A-nya non-singular ya, punya inverse. Kemudian diketahui determinan D transpos kurang B sama dengan M. Lagi informasi kita ketahui, dan determinan C sama dengan N. Maka determinan dari 2 dikali A inverse sama dengan berapa? Nah, untuk menyelesaikan soal ini ada beberapa konsep yang perlu kita ingat ya, yang tadi sudah sempat kita sebutkan terkait dengan determinan. Yang pertama misalnya determinan dari A inverse. Itu sama saja dengan 1 dibagi determinan dari matriks A. Yang kedua, kalau terkait dengan transpos ya, determinan dari A transpos itu sama saja dengan determinan dari matriks A. Sifat-sifat transpos, misalnya A tambah B di transpos itu sama saja kalau transposnya masing-masing ya, A transpos tambah B transpos. Kemudian kalau matriks A ditranspos lalu ditranspos lagi, itu kembali jadi matriks A. Nah, ini beberapa konsep yang kita pakai untuk menyelesaikan soal ini. Nah, kita akan mulai dari persamaan ini ya. Di sini diketahui A ditambah C kali B transpos itu sama dengan C kali D. Kalau kita perhatikan di sini ada unsur yang hampir mirip ya. Ada B transpos, ada D. Dengan ini yang diketahui determinan D transpos kurang B. Kita bisa ubah ya. Caranya kita bawa ke kanan nih. Berarti kita akan dapatkan matriks A itu sama dengan C kali D dikurangi C kali B transpos. Nah, ini ada perkalian matriks ya dengan sifat asosiatif. Ini kita bisa ubah. Kita dapatkan matriks A sama dengan matriks C dikali D kurang B transpos. Nah, ingat perkalian matriks yang tadi ya. Misalnya matriks P kali Q sama dengan R, maka determinan juga berlaku. P kali determinan Q sama dengan determinan R. Nah, ini untuk yang ini. Kita bisa pecah ini menjadi perkalian determinan juga. Ya, ini kan kali ya, C kali D kurang B transpos. Berarti determinan dari A itu sama dengan determinan dari matriks C dikali, ini determinan matriks C ya, dikali determinan dari D kurang B transpos. Ini juga determinan. Nah, di sini kita peroleh berarti di sini sama dengan determinan matriks A sama dengan determinan dari C adalah N dikali dari determinan D kurang B transpos. Ini belum ada nilainya. Yang ada di atas adalah D transpos kurang B, determinan D transpos kurang B. Nah, ini tentu ada hubungannya ya. Kita cari hubungannya seperti ini. Kalau kita kaitkan antara ini yang ini dengan ini ya.
maka kita bisa ubah dengan sifat transpos. Kalau ada matriks D kurang B transpos, yang ini ya, kita transpos, kita akan dapatkan D transpos dengan sifat ini, di D transpos, dikurangi B transpos ditranspos jadinya B. Nah, ternyata kita dapatkan yang di atas ini D transpos kurang B. Nah, karena ini sama, berarti determinan dari matriks D kurang B transpos ditranspos lagi, itu sama saja dengan determinan dari matriks D transpos kurang B. Nah, ini nilainya adalah M ya, dari sini. Nah, sekarang yang ini kan D kurang B transpos ditranspos. Yang ini D kurang B transpos. Ya, kalau kita gunakan sifat yang kedua, yang ini, determinan dari A transpos sama dengan determinan dari A. Berarti determinan dari D kurang B transpos sama saja dengan ini. Determinan dari D kurang B transpos ya, sama dengan determinan D kurang B transpos. Nah, berarti nilainya adalah M. Kalau gitu ini kita ganti, ini adalah M. Jadi determinan dari A adalah M kali N. Nah, sekarang pertanyaan akhir adalah determinan dari 2 dikali A inverse, ini yang dicari nih. Ya, determinan dari 2A inverse itu sama dengan, ingat ada konstanta real di sini dengan ordonya 2 kali 2. Nah, ini bisa kita ubah berarti 2 berpangkat 2 ya. Ini karena ordonya 2 kali 2 dikali determinan dari A inverse sama dengan 4. A inverse determinannya adalah sama dengan 1 dibagi determinan A. Berarti jawaban akhirnya adalah 4 dikali 1 dibagi determinan A adalah M kali N. N kali M atau M kali N. Jadi jawabannya 4 dibagi MN. Nah, kalau gitu jawabannya adalah A. 4 dibagi MN. Oke, itulah jawaban untuk soal yang ke-6. Selanjutnya kita pindah ke soal yang ke-7. Di sini diketahui ada matriks B sama dengan 2001 dan matriks B tambah C sama dengan 21 negatif 31. Jika A adalah matriks berukuran 2 kali 2, sehingga AB tambah AC sama dengan 42 negatif 31, cari determinan matriks A kali B. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 7 ini, kita bisa mulai dari sini. Persamaan AB tambah AC sama dengan 42 negatif 31. Dengan sifat asosiatif ini kita bisa ubah menjadi A dikali B tambah C. Ya, di sini kita katakan ada B tambah C. Ini sama dengan 42 negatif 31. Nah, ini kita bisa pisah dengan sifat dari perkalian dua matriks yang juga berlaku untuk perkalian determinannya ya. Ada satu sifat yang tadi sudah kita bahas, misalnya kalau P dikali Q sama dengan R, maka determinan P dikali determinan Q sama dengan determinan R. Nah, ini ya. Berarti kita bisa mencari determinan dari matriks A dikali determinan dari matriks B tambah C, itu sama dengan determinan matriks yang di kanan ini. Determinan dari 42 negatif 31. Nah, nanti di sini kita akan dapatkan determinan dari A. Determinan dari A dikali determinan B kali C, kita dapatkan dari sini ya. Ini kan B tambah C maksud saya. B tambah C. Determinan B tambah C bisa dapatkan dari sini. Kita cari determinannya. B tambah C determinannya sama dengan ini dikali ya. 2 kali 1 dikurangi 1 kali negatif 3. Berarti 2 tambah 3, 5 ya. Sedangkan ini, atau yang ini kita hitung juga. Determinan dari B sama dengan 2 kali 1 dikurangi 0. Jadinya 2. Nah, ini 5. Berarti matriks determinan dari A dikali 5 sama dengan, ini kalau cari determinannya 4 kali 1 dikurangi 2 kali negatif 3. Berarti kita peroleh determinan dari A sama dengan, ini jumlahnya 4 tambah 6, 10 dibagi 5 sama dengan 2. Inilah determinan dari matriks A. Nah, sekarang di soal ini yang dicari adalah determinan dari A kali B. Matriks AB ya. Determinan A kali B itu tidak lain adalah determinan A dikali determinan B. Determinan A-nya ada 2 di sini. Determinan B-nya juga 2. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Ini jawabannya adalah A, 4. Oke. Selanjutnya kita berpindah ke soal yang ke-8.
Jika matriks A 1 negatif 3 0 1, maka A berpangkat 10 dikali 12 1. Di sini ada A ke pangkat 10. Untuk mencari A pangkat 10 kita mulai dengan membuat A pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya ya. Sehingga nanti kita temukan pola dari matriks A yang berpangkat 10 ini. Caranya kita mulai dari membuat matriks A pangkat 2 dulu ya. Misalnya di sini A pangkat 2. A berpangkat 2 sama dengan 1 negatif 3, 0, 1 dikali 1 negatif 3, 0, 1. Nah, ini kalau kita kalikan, kita dapatkan matriks 1 kali 1, 1, negatif 3 kali 0, 0 berarti 1 ya. Ingat baris kali kolom. Oke. Unsur yang kedua, 1 kali negatif 3, negatif 3. Negatif 3 kali 1, negatif 3. Negatif 3 tambah negatif 3 jadinya negatif 6. Selanjutnya baris kedua dikali kolom pertama, 0 kali 1, 0. 1 kali 0, 0 berarti 0. Baris kedua, kolom kedua, 0 dikali negatif 3, 0. 1 dikali 1, 1. Nah, coba kita perhatikan di sini ya. Untuk matriks A, 1 min 3, 0, 1. Matriks A pangkat 2, 1 min 6, 0, 1 ya. Yang berubah cuma ini saja. Nah, apakah ini konsisten perubahannya? Coba kita cek. Kita buat satu lagi ya. Misalnya kita buat matriks A berpangkat 3. A berpangkat 3. Berarti bisa kita ubah matriks A pangkat 2 dikali matriks A. A pangkat 2 itu berarti 1 negatif 6, 0, 1. Dikali matriks A lagi 1 negatif 3, 0, 1. Hasilnya adalah 1 kali 1, 1. Negatif 6 kali 0, 0. Berarti sini 1. 1 dikali negatif 3, negatif 3. Negatif 3 kali, negatif 6 kali 1, negatif 6. Negatif 3, negatif 6, jadinya negatif 9. 0 kali 1, 0. 1 kali 0, juga 0. Yang terakhir, baris kedua, kolom kedua, 0 kali negatif 3, 0. 1 kali 1, 1. Nah, ternyata perubahannya konsisten. Ya, yang berubah hanya komponen ini. Dan kalau kita perhatikan, ini ya, ini adalah negatif 3 kali 1. Ini adalah negatif 3 kali 2, menyesuaikan dengan pangkat 2. Dan yang ini adalah negatif 3 kali 3, menyesuaikan dengan pangkat 3. Berarti kita bisa simpulkan bahwa untuk matriks A pangkat 10, ya, A pangkat 10 itu bisa kita simpulkan adalah 1, 0, 1. Di sini negatif 3 kali 10, berarti negatif 30. Oke, negatif 3 kali 10. Nah, sekarang inilah yang kita kalikan dengan matriks 12, 1. Jadi, 1 negatif 30, 0, 1 dikali dengan 12, 1. Nah, ini kalau kita kali, 1 kali 12, 12. Ditambah, ini 12 ya, ditambah negatif 30 tambah 1, negatif 30. Bawahnya 0 kali 12. 0 ditambah 1 kali 1, 1. Hasilnya adalah negatif 18 dan 1. Di sini berarti jawabannya adalah beta. Oke, soalnya nomor 9. Diketahui ada matriks A 1, 1, 2, 3 dan matriks C 4, negatif 5, negatif 1, 1. Dan matriks B inverse dikali A dikali C di inverse. Hasilnya 5, 8, 3, 5. Maka yang dicari adalah matriks B. Kita bisa mulai dari sini. Ada sifat inverse yang perlu kita perhatikan untuk soal ini. Yang pertama, matriks A inverse, kalau di inverse itu kembali jadi matriks A. Oke. Kemudian yang kedua, kalau matriks A dikali B di inverse itu sama saja dengan matriks B inverse dikali A inverse ya. Ini ditukar posisinya. Nah, sekitar ini ya, dua sifat yang bisa kita pakai. Ada lagi ya, misalnya kalau matriks A dikali dengan A inverse atau sebaliknya A inverse dikali A, ini jadinya matriks identitas. Nah, ini tiga konsep dasar yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan soal ini. Kita mulai dari sini, B inverse dikali A dikali C inverse. Dari sini ya. Berarti B inverse dikali A, C inverse. Sama dengan 5, 8, 3, 5. Nah, ini kalau kita gunakan sifat ini, atau kita uraikan dua-dua ya,
Ini kalau kita kali ke dalam, dimasukkan ke dalam inverse-nya, jadinya yang duluan ditulis adalah C inverse ya. C inverse. Yang di tengah tetap A, jadinya A inverse. Dan yang belakang B inverse, di inverse jadinya B. Nah, ini sama dengan 5, 8, 3, 5. Nah, di sini muncul matriks B yang kita cari, matriks B. Nah, untuk mencari matriks B ini kita bisa perlakukan seperti ini ya. Saya tulis ulang di sini, B sama dengan, ini ada A inverse, ada C inverse. Nah, sekarang di sini ada matriks 5, 8, 3, 5. Ini kita buat space di sini ya. 5, 8, 3, 5. Nah, yang pertama kita hilangkan dulu C inverse. C inverse kita kali dengan matriks C. Dari sebelah kiri ya. Kali dengan matriks C dari sebelah kiri. Nah, kalau ketemu C inverse kali C dikali C inverse kan jadinya identitas. Ini dari sebelah kiri. Berarti kita buat matriks C dari sebelah kiri matriks ini. Matriks C ini ya. Kita buat dari sebelah kiri juga. Nah, ini berarti 4, negatif 5, negatif 1, 1. Nah, ini ketemu, berarti jadi identitas. Ini kita singkirkan saja ya. Nah, sekarang masih ada A inverse. A inverse ini kita kali lagi dari sebelah kiri sini. Kita buat di sini ya. A inverse kita kalikan dengan A. Ini kan sudah dihilangkan nih. Nah, berarti ini ketemu A inverse dikali A, jadinya identitas. Nanti tinggal B ya. Kita buat kali A lagi dari sebelah kiri. A-nya itu 1, 1, 2, 3. Nah, akhirnya ini akan ketemu A inverse dikali A. Ini juga identitas, identitas kali B, jadinya matriks B. Kita peroleh hasilnya matriks B. Nah, yang pertama kita kalikan yang ini dulu. Berarti ini kita tulis saja 1, 1, 2, 3. Nah, kemudian ini kita kalikan ya. Baris kali kolom ya, ingat baris kali kolom. 4 dikali 5, 20. Min 5 kali 3, negatif 15. 20 kurang 15 berarti 5. 4 kali 8, 32. Negatif 5 kali 5, negatif 25. 32 kurang 25 berarti 7. Negatif 1 kali 5, negatif 5. 1 kali 3, 3. Negatif 5 tambah 3, negatif 2. Negatif 1 kali 8, negatif 8. 1 kali 5, 5. Negatif 8 tambah 5, negatif 3. Nah, terakhir kita peroleh matriks B sama dengan ini kita kalikan. Hasil akhirnya adalah 1 kali 5, 5. Ditambah 1 kali negatif 2, negatif 2. 5 tambah negatif 2, kita peroleh 3 di sini. 1 kali 7, 7. 1 kali negatif 3, negatif 3. 7 kurang 3 jadinya 4. 2 kali 5, 10. 3 kali negatif 2, negatif 6. 10 kurang 6 juga 4. 2 kali 7, 14. 3 dikali min 3, min 9 ya. 14 kurang 9 berarti 5. Jadi jawabannya adalah 3, 4, 4, 5, yaitu matriks E. Oke. Oke, selanjutnya kita pindah ke soal nomor 10, soal yang terakhir. Nah, di sini jika matriks 4 log 2 berpangkat X1, 2 log 4 berpangkat Y, X tidak mempunyai inverse. Tidak punya inverse berarti singular, ya. Tidak punya inverse itu berarti determinannya sama dengan 0. Anggaplah ini misalnya matriks A ya namanya ya. Berarti matriks determinan dari matriks A itu sama dengan 0. Dan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 32, yang dicari adalah X log Y. X log Y, ya. Kalau kita cari X log Y, berarti nanti nilai X dan nilai Y-nya itu harus nilai positif. Ya, Y-nya harus positif. Sedangkan X-nya harus positif dan juga bukan 1. Karena bilangan pokok logaritma itu bukan 1. Nah, untuk menyelesaikan soal ini ada beberapa sifat logaritma yang perlu kita ingat ya. Karena di sini ada logaritma dan rumusnya berpangkat. Di antaranya misalnya yang pertama adalah kalau ada logaritma A log B berpangkat N, maka pangkat dari numerusnya ini bisa kita bawa ke depan. A log B, pangkatnya bawa ke depan, N di sini. Kemudian kalau bilangan pokoknya berpangkat, ya A berpangkat M log B, maka pangkat M-nya bisa kita bawa ke depan juga, jadinya 1/M A log B. Nah, dua sifat ini bisa kita gunakan ya. Nah, sekarang di sini tadi tidak punya inverse, determinannya 0. Berarti determinan dari matriks ini, anggaplah tadi matriks A, itu sama dengan 0. Untuk determinannya ini kita kali ya dengan utamanya. Berarti X dikali 4 logaritma 2 berpangkat X, dikurangi 1 dikali ini ya,
2 logaritma 4 berpangkat Y sama dengan 0. Ini kita bawa di kanan. Berarti di sini jadi sama dengan, kemudian ini kita ubah ya. X 4-nya dijadikan 2 berpangkat 2 log 2 berpangkat X. Yang ini 2 log 4-nya dijadikan 2 pangkat 2Y. Nah, sekarang ini X-nya sesuai dengan sifat yang di atas, bawa ke depan jadinya X kuadrat. Ini X kuadrat. Terus pangkat ini 2 pangkat 2 jadinya per 2 ya, sifat ini. Dikali 2 log 2 sama dengan ini, pangkat ini bawa ke depan juga, berarti 2Y dikali 2 log 2. Ini kan nilainya 1 ya. Ini nilainya 1, ini juga nilainya 1. Berarti persamaan yang kita peroleh adalah X kuadrat itu sama dengan 2 kali 2Y, jadinya 4Y. Ini persamaan. Nah, selanjutnya di sini diketahui persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 32. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 32. X kuadratnya adalah 4Y. Ini kita gunakan, kita substitusi ke sini ya. Berarti 4Y ditambah Y kuadrat sama dengan 32. Ini jadi persamaan. Persamaan kuadrat ya, Y kuadrat tambah 4Y kurang 32 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita faktorkan untuk dapatkan nilai Y. Y dikali Y, 32, 4 kali 8 ya. 4Y sini positif, sini negatif. Nah, ingat tadi logaritma, maka yang kita ambil yang memenuhi syarat adalah yang positif. Berarti yang ini ya. Ini Y sama dengan 4. Sementara ini tidak memenuhi syarat. Nah, sekarang untuk Y sama dengan 4 kita dapatkan X. Ini kita gunakan substitusi ke sini. Berarti X kuadrat sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16. Maka X-nya juga adalah 4. Oke, karena yang positif juga kita ambil. X-nya sudah ada, Y-nya sudah ada. Berarti untuk menjawab X log Y ya. X log Y sama saja dengan 4 log 4, X-nya 4, Y-nya juga 4, berarti sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah 1A. Oke, inilah 10 soal ya yang terkait dengan matriks dengan berbagai variasi tipenya. Semoga ini nanti bisa membantu teman-teman menghadapi ujian tes masuk perguruan tinggi negeri ya. Dan jangan lupa bagikan video ini kepada yang lainnya. Semoga semakin banyak yang mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.